Masih. Ya kono didol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qattaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat karim dimanapun anda semuanya berada, dari sini Al-Fakir berdoa mudah-mudahan sahabat sekalian senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikabul seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, materi adalah menjadi kebutuhan pokok umat manusia di dunia ini. Materi di sini yang Al-Fakir maksudkan adalah kebutuhan finansial, baik berupa harta benda maupun uang yang berlimpah. Orang banyak yang melakukan segala hal, bahkan menghalalkan segala cara agar kebutuhan finansialnya tercukupi, agar semua keinginannya bisa terwujud dengan banyaknya finansial yang dimiliki. Berkaitan dengan uang atau finansial yang menjadi semua tujuan makhluk hidup, hampir seluruhnya, tak terkecuali orang-orang muslim yang soleh atau yang menganggap dirinya soleh. Bahkan tidak jarang finansial ini menjadikan kita buta dari semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak peduli atau mengabaikan, sehingga kita dengan mudahnya menjatuhkan orang lain atau mengejek orang lain atau menghina orang lain. Efek dari keinginan bahwa tanpa mereka sadari kebutuhan finansial ini, kedudukan jabatan telah mempengaruhi cara pola berpikir, sehingga cenderung menjadikan seseorang yang terlalu berambisi dengan kehidupan dunia ini, mereka akan melupakan pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat atau apa yang dilarang dan dibolehkan dalam agama ini, termasuk merendahkan orang lain atau menghina profesi orang lain. Akhir-akhir ini begitu santernya ketika ada seseorang yang dianggap soleh oleh sebagian orang lainnya, atau dianggap alim oleh seseorang lainnya, atau sebagian besar masyarakat Indonesia yang begitu mengagungkannya, memujanya, dan mencintainya, menjadikan seorang tersebut seperti wali Allah, orang yang pandai, atau istilah trennya di sini adalah alim ulama atau ustadz. Dan ini tentu saja menjadikan kita pelajaran bahwa apabila segumpal daging yang ada di hati, yang ada di badan kita, yaitu hati ini baik, maka yang terucap pun dari mulut kebaikan, dan yang dihasilkannya pun adalah suatu kebaikan. Tapi sahabat sekalian,
tidaklah kita semuanya berpikir hikmah apa di balik kejadian ini. Dari viralnya kasus es teh ini menjadikan kita sadar bahwa rencana Allah itu memang begitu indah. Dan doa-doa orang yang dizolimi itu adalah makbul. Buktinya apa? Berangkat dari perasaan yang hancur karena diolok-olok, perasaan yang jatuh karena direndahkan hanya sebagai profesi orang rendahan atau rakyat jelata, akhirnya menghasilkan banyak daripada orang-orang yang merasa tersentuh hatinya, orang-orang yang iba dengan kejadian ini dan berniat membantu profesi yang dianggap hina oleh sebagian orang ini, sehingga menghasilkan finansial yang berlimpah. Banyak berkah-berkah dari kasus ini, termasuk ajakan umroh dan haji yang secara gratis. Ini menjadikan pelajaran kepada kita bahwa buah dari kesabaran itu menghasilkan banyak kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin atas apa yang Allah sampaikan, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bersabar, dan kesabaran itu yang akan menjadikan kita mulia tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini sahabat sekalian, kita ambil hikmahnya, kita ambil untuk pelajaran hidup kita bahwa siapapun kita, jangan kita mudah menjatuhkan orang lain atau menganggap rendah orang lain itu lebih buruk dari kita. Yang tahu baik buruknya kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mulia di mata manusia, tapi bisa jadi kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan hati kita dijaga dari perbuatan sombong, dari perbuatan riya, dan dari perbuatan yang merugikan kita kelak di akhirat. Sedikit apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat atau alarm untuk diri pribadi dan untuk sahabat sekalian. Mari kita saling mencintai satu sama lain atas nama Islam, satu sama lain atas nama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada perasaan yang kita lebih baik dari orang lain atau kita lebih beriman dari orang lain, karena itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dimasuk di kategorian kata orang-orang yang sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.